Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa kita kembali pada malam hari ini dalam kasih dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kiranya anugerah Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan kita, keluarga kita, dimanapun pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita jumpa kembali dalam acara Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hati kita, keluarga kita bersama untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Dan kita percaya Tuhan pasti akan turut bekerja dalam seluruh kehidupan kita, dan kasih anugerahnya sungguh luar biasa bagi kita sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam acara kita malam hari ini, maka kita diawali dengan pujian yang membawa kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu saya panggilkan Saudari Evi untuk bawa kita dalam pujian.
segala kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kehidupan kami Tuhan. Bahkan Engkau telah melindungi kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau memberi kami kesehatan Tuhan, kekuatan untuk boleh mengadakan ibadah Mezbah Keluarga malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkatilah ibadah Mezbah Keluarga dari awal sampai selesai Tuhan. Biarlah kiranya setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah Mezbah Keluarga malam hari ini Tuhan boleh mendapatkan sukacita daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita malam hari ini. Ya. Kita naikkan pujian kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Kita naik pujian kita. Jiwaku merindukanmu ya Tuhan. Engkaulah sumber harapan kami Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami ya Bapa. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup.
hati kita kepada Tuhan untuk tetap bersyukur dan bersyukur untuk memuliakan Tuhan. Tiba saja kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Mesak. Untuk itu saya panggilkan hambanya untuk maju ke depan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang dibagikan kepada kita berbicara tentang Tuhan adalah kekuatanku. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita sekalian dimanapun berada. Untuk itu, mari kita saksikan dari hambanya Pak Mesak. Selamat malam Pak Mesak. Selamat malam. Apa kabarnya Pak? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sehat semuanya keluarga? Amin. Puji Tuhan. Silakan Pak, Bapak sampaikan firman Tuhan bagi kita dan juga bagi seluruh jemaat dan pemirsa yang mengikuti acara kita malam hari ini tentang Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Baik, terima kasih Pak Gembala. Mari kita berdoa sidang jemaat Tuhan, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Betul, kami bersyukur hari ini ya Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau sudah yang memelihara dari pagi hingga malam ini. Sejak terjadinya COVID-19 ini, Tuhan, kami lihat tangan Tuhan hebat, membuat kami sehat dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Itu adalah harta yang paling mahal yang tidak dimiliki dunia ini. Untuk itu kami malam ini biarlah Tuhan teguhkan kembali, menguatkan kami, supaya firman-Mu ketika kami dengar itu menjadi sesuatu yang membuat kami semangat kembali pada Tuhan. Tidak melihat kondisi yang kami hadapi, tapi Tuhan Yesus yang hebat di tengah-tengahnya. Dengan mesbah keluarga ini kami boleh berkumpul dan berlatih di dalam Tuhan, supaya kami tetap percaya ternyata Tuhan itu hidup bagi kami. Terpuji nama-Mu jika ada kuasa-kuasa gelap, kuasa maut, bahkan kuasa kegelapan yang menggugah kami, mengganggu kami, konsentrasi kami untuk dengar firman-Mu. Kami berdoa, kami batakin untuk kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah bilur darah Yesus menyertai kami untuk mengerti kebenaran firman. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dan sahabat-sahabat yang ikut mendengarkan dan dalam mesbah keluarga ini, firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Kita bacakan dan saya bacakan. Perlengkapan rohani akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran, dan berbaju jirakanlah keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Sedang jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati, ayat ini adalah ternyata ketika kita baca merupakan tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus di pelayanannya. Ternyata di Efesus ini ketika Paulus pergi melakukan pelayanan, ditemukan bahwa di kota ini banyak penyembah berhala dan ilmu-ilmu sihir, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sehingga dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus.
Memang jemaat ini sudah dilayani Apolos terlebih dahulu, tapi ketika masuk dalam pelayanan selanjutnya kepada pelayanan yang sudah ditentukan, maka Rasul Paulus masuk kembali dan menemukan dalam Kisah Para Rasul juga di dalam ayat di pasal 19 ayat 8 bahwa Paulus bekerja keras melakukan pelayanannya terhadap jemaat Efesus. 3 tahun dia ada di sana, tapi langkah pertama yang dia buat untuk mengantisipasi jemaat yang tetap dalam keteguhan dalam Tuhan, di 3 bulan itu dia memilih 12 rasul, 12 pengikutnya seperti yang dicontohkan Yesus kepada murid, supaya jemaat yang tersisa, bahkan jemaat yang masih percaya pada Kristus, kuat di dalam Tuhan, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang menyembah berhala, yang memakai ilmu-ilmu sihir. Nah, sedang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku, ketika Paulus tinggal di kota ini selama 3 tahun, Paulus menunjukkan kelompok di dalam kelompok 12 ini kepada orang yang percaya, agar disebut yang kita baca tadi, mereka teguh dan berdiri di dalam Tuhan. Tujuan Rasul Paulus menulis surat ini sedang jemaat Tuhan adalah menguatkan jemaat itu tersendiri, agar di dalam Tuhan kepentingan utama di dalam apa yang disebut kehidupan sehari-hari itu adalah mengutamakan Tuhan di dalam kekuatan, di dalam kepribadian kita masing-masing. Nah, jemaat di sini Rasul Paulus menguatkan, meneguhkan agar kiranya jemaat yang percaya pada Tuhan yang disebut pengikut Kristus tidak ikut juga dalam ahli-ahli di dalam sihir tadi, orang-orang yang hidup dalam manusia atau penyembah-penyembah berhala. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana jemaat kuat di jemaat Efesus ini ketika Paulus melakukan pelayanan? Yang pertama, Paulus mengungkapkan bahwa mengenal Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Jadi ketika kita masuk dalam lingkungan orang yang percaya, ternyata di dalamnya kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Mereka bekerja bahkan sampai melunakkan iman dari jemaat di Efesus ini. Sehingga Paulus berkata harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Di dalam pembacaan kita tadi disebut bahwa berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran dari firman Tuhan artinya apa? Memiliki pikiran yang benar, hati yang tulus, jujur, dan tidak munafik di dalam setiap apa yang ditemukan dalam pelayanannya di Rasul Paulus ini di jemaat Efesus. Yang kedua dikatakan harus berbicarakan keadilan. Artinya apa? Jemaat di Efesus ini harus benar-benar hidupnya pada Tuhan. Jika dia mengikut Tuhan, hendaklah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidupnya, bukan dalam penyembahan berhala. Lalu dikatakan juga harus memiliki perisai iman. Iman dalam bukti kasihnya kepada Tuhan. Paulus menekankan bahwa janji jemaat di dalam jemaat Efesus ini harus benar-benar tulus pada Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, Paulus juga berkata harus berketoponkan keselamatan dan yakin kepada keselamatan yang Tuhan beri. Nah, lalu kemudian harus memiliki pedang roh. Artinya apa? Firman Tuhan itu harus diaplikasikan, harus dikerjakan, harus benar-benar ditekankan bahwa kekuatan yang dia peroleh jemaat Efesus ini adalah berasal dari Tuhan. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya mereka kuat adalah di dalam Matius 6 ayat 33 harus mencari kebenaran Allah dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Mungkin jemaat di Efesus ini merasa ketika mereka mengikut Tuhan, kekuatan dari ekonomi mereka bukan makin bertambah, tetapi kesalahpahaman itu diluruskan oleh Rasul Paulus. Carilah kebenaran Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, sidang jemaat Tuhan, inilah yang menjadi renungan bagi kita di akhir-akhir ini. Di dalam kekuatan kita memanifestasikan Tuhan, iman kita kepada Tuhan adalah mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Hal yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan.
Bahkan Rasul Paulus berkata mengandalkan Tuhanlah yang menjadi keberhasilan dalam jemaat Efesus. Artinya apa? Menaruh harapan pada Tuhan, bukan menaruh kepada manusia. Menaruh harapan bukan kepada pohon-pohon, bukan kepada ahli-ahli sihir, ahli-ahli dalam penyembahan berhala, tapi dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang kasihi, bahwa harapan dalam Tuhan yang ditandaskan oleh Rasul Paulus ini meninggalkan damai sejahtera yang luar biasa. Yang keempat, harus meninggikan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus berkata, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Pujilah Tuhan Allahmu yang sampai selama-lamanya, karena Dia yang mengatasi segala persoalan hidup di jemaat Rasul Paulus. Di mana? Di Efesus. Nah, sedang jemaat Tuhan, hal yang keempat ini merupakan satu momen yang luar biasa. Kondisi kita hari ini, jangan sampai kita lemah, jangan tertidur, jangan dikuasai oleh situasi keadaan kita. Jikalau lemah, berkatalah kepada Tuhan, aku mau bangun, aku mau mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia menekankan supaya memiliki gaya hidup yang mengandalkan Tuhan, sehingga mereka kuat terus dalam Tuhan, meskipun banyak di lingkungan mereka ahli-ahli yang senantiasa berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi pada akhirnya di jemaat Efesus ini nanti mereka semakin berlimpah, diberkati. Bahkan terkenal nanti bahwa pelayanan Paulus yang paling berhasil adalah di jemaat Efesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mendekat dengan Tuhan merupakan kekuatan yang ekstra, yang luar biasa. Dunia boleh memberi kekuatan. Apa yang dikatakan dunia bahwa kekuatan di dunia itu bisa diukur dan dilihat, tapi ketika akhirnya menerima, bahkan ingin membuat manusia itu memberikan ganjaran atau rasa ingin supaya meninggalkan Tuhan. Nah, sedang jemaat Tuhan, Rasul Paulus tidak mau jemaat Efesus ini meninggalkan Tuhan. Saya pun berkata hari ini, kita yang hadir pada malam ini dalam mesbah keluarga ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kekuatanmu lemah, tinggalkan segala keluh kesahmu, ada Tuhan. Jika engkau sedang susah, beri rohmu berbicara pada Tuhan, panggil Dia, bahwa kekuatan si jahat itu bisa kita kalahkan. Kuasa dari dunia ini bisa kita kalahkan sepenuhnya. Kuasa Tuhan itu menjadi kekuatan benteng kita. Nah, sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, Yosua 1 ayat 9 sampai 6 ayat sampai 9 mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan tetaplah sandarkan segala persoalanmu kepada Tuhan. Nah, sidang jemaat Tuhan, sesulit apapun hidup kita, sesulit apapun perjuangan kita, Tuhan pasti memberi kekuatan. Pada akhirnya kita bisa melalui segalanya. Meskipun terkata, meskipun mungkin ada liku-liku, atau ada kerikil, ada lubang, ada persoalan yang berat, tapi akhirnya ketika kita mengandalkan Tuhan, Yesuslah yang peduli atas persoalan kita. Yesuslah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita harus praktekkan ini dalam hidup kita, karena manusia terbatas kekuatan dan umurnya. Jika kita terkena sakit penyakit, maka carilah Tuhan. Maka Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Apapun persoalan kita, tetap teguh. Karena keteguhan itu menilai bahwa kita ini menjadi orang-orang yang berhasil dalam Tuhan. Dan kita bisa mengadakan perlawanan pada si iblis, kekuatan dunia ini, kuasa-kuasa penghulu-penghulu di udara. Karena dikatakan firman Tuhan bahwa perlawanan kita bukan perlawanan darah daging, tapi penghulu, pemerintah, penguasa dunia ini, yaitu roh-roh kegelapan. Nah, saudara sedang jemaat Tuhan, jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Jikalau Tuhan yang menjadi kekuatanmu, itulah sampai akhir hidupmu, menjadi penopang hidupmu, supaya kelak ketika kita mengakhiri hidup kita, kita berada di dalam kuasa kebenaran firman Tuhan. Dan bagian kita adalah mencari sukacita di dalam surga. Tetapi ketika kita bermain di dalam, ketika kita lihat di jemaat Efesus ini, memang mereka percaya pada Tuhan. Mereka datang beribadah kepada Allah, tapi mereka juga percaya pada kuasa kegelapan. Ini tidak bisa
diizinkan Tuhan. Tuhan tidak mau kompromi atas kehidupan ini. Jemaat yang seperti ini adalah jemaat yang tidak bisa masuk bagian dalam kuasa firman Tuhan. Tetapi jemaat yang rapuh, yang siap, yang menjadi rekan dari kuasa kegelapan. Kiranya kuasa Tuhan yang mendekatkan kita. Sekali lagi saya katakan, sesuai dengan firman Tuhan Yosua tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Maka apapun persoalan kita, malam ini, besok pagi, siang hari, malam kembali, kita menjadi orang yang terkuat di dalam Tuhan. Saya percaya di dalam Tuhan, kita tidak pernah menutup rahasia-rahasia kebaikan Tuhan, tapi kita bisa merasakan, dan ini pun kita bisa ceritakan kepada orang lain. Kita bisa membagikan kepada orang lain agar nama Tuhan dipuji-puji, dimuliakan. Kiranya segala puji hormat bagi Tuhan yang mengatasi segala persoalan hidup kita, memberi kekuatan keteguhan kita mencari orang-orang yang siap di dalam perlengkapan rohani, orang yang siap bertarung di dalam Tuhan, di dalam harapan. Bersama Tuhan kita bisa kuat karena kita memiliki Allah yang luar biasa dan hebat. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi kekuatan baru bagi kita. Malam ini kita tahu bahwa hidup kita ini hanya sementara. Untuk itu pakailah hidupmu kepada Tuhan. Jadilah jemaat yang tekun dalam Tuhan. Kuatlah menjadi jemaat yang siap melakukan pekerjaan Allah. Maka Tuhan pun akan memperhitungkan segala jerih payah kita. Karena kita termasuk jemaat, bukan seperti jemaat yang ikut di dalam orang-orang yang masuk ke kuasa kegelapan. Tapi kita masuk di dalam perlengkapan rohani yang Tuhan siapkan. Karena masa depan kita indah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita tutup kebenaran firman Tuhan ini. Kami bersyukur kembali di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami ini bukanlah orang yang hebat, orang yang kuat. Tapi kami bisa merasakan kuasa-Mu membuat kami kuat dan hebat. Untuk itu jadikanlah kami pelaku-pelaku firman yang baik di dalam mesbah keluarga ini yang kami terima dalam setiap minggunya. Biarlah ini bisa menjadi kekuatan dan rema untuk kami mengintrospeksi diri kami bahwa kami ini sebetulnya lemah di hadapan Tuhan. Tapi karena firman-Mu, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kuat terus berkarya dalam Tuhan. Kami mau melihat Allah berkarya di tengah-tengah kami. Kami mau melihat kuasa-Mu bekerja, menguatkan seisi keluarga kami, menguatkan seluruh jemaat-Mu, menguatkan anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Maka menguatkan sukacita di dalam hati kami, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih jikalau ada jemaat-Mu yang sedang sakit. Malam ini kami berdoa, kami ikat kuasa-Mu. 2-3 orang yang berkumpul atas nama-Mu, maka Engkau hadir. Kami berdoa dalam nama Yesus. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, dengan penuh kasih dan belas kasihan dari Engkau Bapa di surga. Jika ada jemaat-Mu yang sedang susah hati, bahkan sedang bimbang Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka, balut mereka Tuhan dengan kasih-Mu, supaya mereka tidak ragu-ragu, bahkan khawatir atas hidup mereka. Jikalau ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, maka menumpang, bahkan merusak keharmonisan seisi rumah tangga keluarga jemaat-Mu, kami berdoa malam ini dalam nama Yesus, Engkau yang menjadi pemulih di dalam keluarga mereka. Kuasa-Mu Tuhan, firman-Mu menguatkan, meneguhkan, sehingga berbaju jirakan keselamatan dari Tuhan. Itulah yang menjadi membuat keluarga seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan, yang melihat ibadah ini, mereka memiliki sukacita yang baru. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau. Berkati kami seluruhnya, berkati hamba-Mu, berkati orang-orang yang berkekurangan, bahkan yang berharap pada Tuhan malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sungguh indah di dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan buat kita pada malam hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, meneguhkan hati kita untuk senantiasa mempergunakan perlengkapan rohani seperti yang dikatakan dalam
kitab Efesus tadi. Dan itu adalah peringatan yang diberikan oleh Paulus kepada kita orang-orang percaya hari ini, supaya kita tidak dirusak oleh kuasa-kuasa kegelapan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada banyak kerusakan keluarga, rumah tangga, bahkan persatuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan hari-hari ini rusak karena adanya kuasa-kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi saya sampaikan kepada kita harus yakin bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika Tuhan menjadi kekuatan kita dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam persekutuan kita, dimanapun, maka kita akan semakin hari semakin kuat. Dan perlengkapan rohani tadi yang sudah disampaikan kepada kita akan memberikan kita suatu kekuatan yang luar biasa untuk semakin hidup di dalam Tuhan. Terima kasih, kiranya berkat firman Tuhan ini memberkati kita sekalian dimanapun berada malam hari ini. Dan saya percaya setiap keluarga kita dimanapun menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena ada firman Tuhan, ada kuasa roh Tuhan yang senantiasa bekerja bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita akhiri acara kita pada malam hari ini. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur buat segala apa yang Tuhan sudah buat kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Semua ajaib luar biasa ya Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, bahkan berkat penyertaan-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, bahkan apa yang kami usahakan kerjakan. Kami melihat Tuhan Yesus luar biasa menolong kami, memberi kekuatan dan memberkati kesehatan kami. Malam hari ini Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kekuatan kami dalam melakukan apapun dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan memimpin langkah-langkah kami ya Tuhan kepada kehidupan yang semakin hari semakin ada di dalam jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam mengikuti acara Mesbah Keluarga malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, dimanapun dia Tuhan. Mungkin mereka sekarang ini sedang dalam berbagai kesulitan, pergumulan hidup. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa malam hari ini memberikan kekuatan, memberikan sukacita dan kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami doakan berkati bangsa kami, berkati kota kami, dan juga pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Berikan kekuatan dan juga hikmat ya Tuhan untuk melakukan tugas mereka seturut dengan kehendak Tuhan, khususnya dalam menangani COVID-19 yang saat ini masih ada di bangsa kami, di kota kami, di negara kami. Tuhan, kami sungguh percaya di dalam kuasa pertolongan Tuhan, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi kami, atas kota kami, bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan akhiri acara Mesbah Keluarga malam hari ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya jauhkan kami dari segala sakit penyakit
Lepaskan kami dari segala kuasa dan belenggu, kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa firman Tuhan akan menghalaukan semuanya dan memberi kekuatan, pengharapan, dan sukacita melimpah di dalam Tuhan. Berkati seluruh hamba Tuhan yang sudah berbagian dalam pelayanan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah acara kita malam hari ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita dan kiranya damai sejahtera menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.